Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman kita setiap hari senantiasa naik dan turun. Maka ketika iman itu terasa turun, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, perlu bagi kita untuk kembali memperbaharui keimanan kita tersebut. Oleh sebab itu para sahabat Nabi SAW, mereka ketika merasakan keimanan mereka yang turun akibat kesibukan dunia, maka mereka mengajak satu sama lain untuk duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ta'alau bina nu'min sa'ah, kemari duduk sejenak bersama kami, ya kita kembali perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada kita semua kebaikan dan juga menjelaskan kepada kita semua keburukan. Dan itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan sejelas-jelasnya, yang mana saking jelasnya syariat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mengatakan, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang, tidak ada yang melenceng daripada syariat yang mulia ini, melainkan dia akan celaka. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, di malam hari yang mulia ini kita akan membahas tentang bekal menuju atau menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, bulan yang semakin hari semakin mendekat, bulan yang dinanti-nantikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bulan yang mana padanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kasih sayangnya yang maha luas. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menawarkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menawarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat dahsyat. Maka kebaikan-kebaikan ini hanya akan dipahami oleh orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang selalu akan berulang menjelang dan ketika bulan Ramadan, dan ayat yang sama-sama telah kita hafalkan karena selalu diserukan ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Itu tujuan terbesar daripada syariat
ibadah puasa di bulan Ramadan itu, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, agar menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang menjadikan antara dirinya dan kemurkaan Allah wiqayah. Dia jadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala penghalang daripada murka Allah. Itu ketakwaan. Ramadan mengajarkan kita ketakwaan. Ramadan mendidik kita untuk meninggalkan maksiat. Karena sejatinya Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ia adalah bulan yang mana kita harus menghentikan dosa dan maksiat kita kepada Allah. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, kita khawatir puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena baginda Nabi SAW mengatakan, "Rubba qa'im hazzuhu min qiyamihi as-sahar, wa rubba sha'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyak yang bangun di malam hari untuk melakukan salat malam, tapi yang dia dapatkan dari salat malamnya hanya begadang. Dan betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi bagiannya dari puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, itulah yang didapatkan oleh kebanyakan orang-orang yang berpuasa hari ini, di mana mereka hanya berpuasa, tapi yang mereka dapatkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia tidak menahan dirinya daripada maksiat. Dia berpuasa, tapi dia meninggalkan sholat. Dia berpuasa, tapi matanya masih menonton film-film yang mengundang syahwat. Dia berpuasa, akan tapi lisannya masih menceritakan tetangganya, lisannya masih menceritakan temannya, bahkan lisannya masih menceritakan keluarganya sendiri. Maka kebaikan apa yang diharapkan dari puasa yang seperti ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Oleh sebab itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, apa idza sumta, apabila engkau berpuasa, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhibi wal ma'asi. Jika engkau berpuasa, kata beliau radhiyallahu taala anhu, hendaklah juga ikut berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu daripada dusta dan perbuatan-perbuatan dosa. Wala taj'al ayyama saumika wa fitrika sawa, dan jangan engkau jadikan hari berbukamu, yaitu hari tatkala engkau tidak berpuasa, dan hari-hari tatkala engkau berpuasa itu hari-hari yang sama saja, tidak ada bedanya. Ya, lalu kata beliau radhiyallahu taala anhu, apabila engkau berpuasa, falyakun 'alaika sakinatun wal waqar. Ketika engkau berpuasa, hendaklah terlihat pada dirimu ketenangan. Maka orang yang berpuasa itu haruslah dia menjadi orang yang tenang, orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mengontrol perkataannya, orang yang tenang. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bulan Ramadan bukan bulan yang biasa. Maka perlu bagi kita memiliki bekal yang sempurna, bekal yang maksimal untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Jangan lagi jadikan Ramadan seperti bulan-bulan yang biasa. Jangan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita habiskan waktu kita dengan sia-sia. Jangan lagi ketika nanti Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita lewati hari-harinya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan bulan yang biasa. Karena ini bukan bulan yang biasa. Hari-hari biasa kita juga membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita di hari-hari biasa dengan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Hari-hari biasa kita juga bersedekah. Di bulan Ramadan kita juga dituntut untuk bersedekah. Namun sedekah kita di hari-hari biasa dan sedekah kita di bulan Ramadan, itu pahalanya tidak sama. Maka butuh bekal
ya bekal yang benar-benar sempurna untuk dapat menghadirkan rasa bagaimana kita bisa memuliakan bulan Ramadan. Maka bekal yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang betul-betul harus sudah kita miliki pada diri kita saat ini sebelum memasuki bulan Ramadan yang tidak beberapa hari lagi kita akan memasukinya, kita akan menjumpainya, kita akan kembali menikmatinya, maka bulan itu tidak akan bisa kita nikmati. Bulan itu tidak akan bisa kita isi dengan ibadah kalau kita belum betul-betul mengimaninya. Maka bekal yang pertama adalah iman. Bekal yang pertama dan yang paling utama untuk menyambut bulan Ramadan adalah iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni semua dosa yang telah berlalu. Hadis yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, salat tarawih, salat malam, imanan wa ihtisaban. Syaratnya apa? Dia melaksanakan salat malam ini dengan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni semua dosa yang telah berlalu. Hadis yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taharra lailatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, maka mencari malam Lailatul Qadar itu tidak mudah, butuh apa? Imanan wahtisaba, butuh keimanan. Butuh keimanan yang sempurna untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wahtisaba, dan butuh menghadirkan pahala yang luar biasa terhadap malam Lailatul Qadar tersebut. Maka baru apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua dosanya yang telah berlalu. Jadi puasa kita, salat malam kita, mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada harapan untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang ada pada puasa, salat malam dan malam Lailatul Qadar tersebut, maka itulah yang terjadi Bapak Ibu. Orang-orang akan melalui bulan Ramadan dengan perasaan yang berat. Kapanlah Ramadan ini berakhir? Saya ingin makan lezat. Saya ingin minum lezat. Bahkan ada yang mengatakan saya ingin kembali maksiat. Subhanallah. Maka ini orang-orang yang tidak pernah merasakan manisnya bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan indahnya bulan Ramadan. Apa maksud iman dan ihtisab Bapak Ibu? Apa maksudnya penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau Al-Minhaj, kitab yang beliau susun untuk mensyarah, menjelaskan tentang hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi kita katakan. Maka apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Kata beliau, imanan ay tasdiqan annahu haqq, mu'taqidan fadilatahu. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Maksud daripada imanan yaitu dengan penuh keimanan, yaitu membenarkan bahwasanya puasa itu benar-benar hak, benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Mu'taqidan fadilatahu, dan juga ia meyakini keutamaan daripada ibadah puasa itu. Apa itu iman yang kata Imam An-Nawawi? Yaitu kita yakini, kita imani
bahwasanya puasa ini bukan sekedar puasa, tapi dia perintah dari Allah. Itu yang harus kita imani terhadap ibadah puasa ini. Jangan kita berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan. Jangan kita berpuasa hanya sekedar kebiasaan rutinitas kita tahunan, masuk Ramadan kita puasa, masuk Ramadan kita menahan lapar dan dahaga. Tidak, harus kita yakini ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakannya dengan maksimal. Tidak mungkin kita tahu itu adalah perintah dari Allah lalu kita melaksanakannya tidak sepenuh hati kita. Tidak mungkin kita akan merasakan kelezatan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerjakannya dengan terpaksa. Maka kalau kita tahu ini adalah perintah Allah, apa yang harus kita pahami? Bahwasanya di dalam setiap perintah Allah pasti ada kebaikan untuk kita. Tanpa kita niatkan diet, puasa itu sudah memberikan kesehatan. Ya, maka tidak boleh kita berpuasa niatnya kebetulan Ramadan, ya udah saya diet, saya ingin menguruskan badan dan seterusnya. Maka tidak boleh ada perasaan seperti itu di dalam hati kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Imanan. Lalu apa makna imanan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi? Yaitu kita meyakini apa yang telah Allah janjikan daripada keutamaan ibadah di bulan Ramadan itu. Harus kita yakini. Bukan hanya sekedar itu keutamaannya. Tidak. Harus kita berbahagia. Harus kita menyambutnya dan harus kita mengharapkannya itu kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan puasa itu sendiri saja sudah keutamaan yang luar biasa. Apalagi itu adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu saja kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan, dia adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahul hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati da'if illa as-siyam fa inna Allah azza wa jalla qala fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya setiap ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah begitu menspesialkan ibadah puasa ini dibandingkan ibadah yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya. Lalu apa? Dia tinggalkan syahwatnya karenaku. Jadi puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Tapi puasa juga kita harus meninggalkan syahwat kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berpuasa lalu yang pertama kali kita lakukan ketika berbuka adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakar rokok. Ya. Buka puasa yang pertama kali dia cicipi apa? Rokoknya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merokok merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita ketika Allah mendatangkan kepada kita bulan Ramadan, memberikan kepada kita taufik untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, ini kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Syahwat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Agar apa? Agar kita betul-betul mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan ya tentang masuknya bulan Ramadan, Nabi bergembira. Nabi bergembira. Terlihat kegembiraan itu di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitu pun seharusnya kita ketika nanti ya diumumkan oleh pemerintah setelah sidang isbatnya bahwasanya Ramadan telah masuk, hendaklah kita bergembira. Hendaklah kita menyambutnya dengan sukacita. Bulan ampunan, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikabarkan terlihatnya hilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah, Bapak Ibu. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi tuftahu abwabul jinan. Padanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu abwabul jahim, dan padanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Orang yang berpuasa itu bergembira, Bapak Ibu. Tapi kegembiraan terbesarnya ada pada dua hal. Kapan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bergembira tatkala datang waktu berbuka. Lalu dia bergembira tatkala ia bertemu dengan Rabb-Nya. Kenapa? Karena nanti ketika bertemu dengan Allah, ketika Allah menanyakan kepadanya tentang apa yang dia lakukan di dunia, dia bisa membanggakan ibadah puasa yang telah dia laksanakan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah melebihi aromanya kasturi. Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani, Bapak Ibu. Tidak boleh kita melecehkannya atau meremehkannya. Coba nafasmu, ya kasih cium, nah wangi itu, tidak boleh kita remehkan. Itu yang harus kita imani, Bapak Ibu. Bahwasanya Nabi mengatakan apa? Nafas orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, melebihi wanginya aroma kasturi. Oleh sebab itu, ya sebagian para ulama di antara Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Ketika telah memasuki pertengahan siang sampai menjelang maghrib, jangan kita bersihkan mulut kita. Tidak dengan pasta gigi, tidak pula dengan siwak. Kenapa? Karena kalau sudah pertengahan siang, itu saat di mana perut kita sedang kosong-kosongnya ketika berpuasa. Lalu perut ketika sedang kosong-kosongnya tadi, lambung ketika sedang kosong-kosongnya tadi, dia akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap tadi. Dan aroma itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aroma itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ini makna imanan tadi. Kita harus betul-betul meyakini keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga memiliki 8 pintu. Sesungguhnya surga memiliki 8 pintu. Ya, wa fihi babun yuqalu lahu ar-rayyan, dan pada surga tersebut dari 8 tadi ada satu pintu yang dikenal dengan pintu ar-rayyan. Apa itu pintu ar-rayyan? Pintu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan darinya, yang masuk darinya hanya orang-orang yang rajin berpuasa.
Pintu itu hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk padanya bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Orang-orang yang pemalas berpuasa tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk di pintu Ar-Rayyan tersebut. Maka berusahalah dia mencari ibadah-ibadah yang lain agar dia bisa memasuki surga dari pintu yang lain. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia makna imanan. Itu apa? Kita meyakini, betul-betul harus kita yakini bahwasanya puasa ini kewajiban dari Allah. Itu pertama. Lalu apa kata beliau? Lalu kita yakini bahwasanya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah keutamaan yang pasti. Maka berikutnya apa? Imanan wahtisaba. Ihtisab, apa itu ihtisab? Yaitu kita mengharapkan thawab, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan makna al-ihtisab, kata beliau, yaitu ayyasumahu raghbatan fi thawabih, yaitu dia berpuasa betul-betul dia ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ketika dia berpuasa, dia betul-betul ingin masuk di pintu Ar-Rayyan. Ketika dia berpuasa, dia betul-betul ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa, dia betul-betul ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita hadirkan tatkala kita berpuasa, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Kalaulah kita menginginkan Allah mengampuni dosa kita dari puasa yang kita lakukan, apakah kiranya ampunan itu akan kita dapatkan ketika kita berpuasa, ketika kita masih bermaksiat? Apakah kiranya ampunan itu akan kita dapatkan, akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa, namun kita lewati hari-harinya dengan melakukan hal-hal yang sia-sia? Apakah kita akan mendapatkan keutamaan Allah untuk masuk di pintu Ar-Rayyan, tapi ketika berpuasa kita tidak melakukan ketaatan? Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ihtisaba, yaitu ketika dia berpuasa, dia betul-betul berkeinginan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kemuliaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan cara apa, kata beliau? Min ghairi mustasqilin li siyamihi wala mustaqilin li ayyamihi. Bagaimana keinginan yang kuat itu dia tunjukkan? Dia tunjukkan dengan cara apa, kata beliau? Yaitu tidak boleh ada perasaan ketika dia berpuasa merasa berat. Kapan lah bukanya? Tengok jam, masih lama tidur. Ya tengok jam, masih jam 5, main game. Ya main game. Kenapa main game? Supaya lupa waktu. Supaya lupa waktu. Supaya lupa lama-lama. Ini mustasqilin, ini orang yang merasa berat ketika berpuasa. Maka puasa terapi Bapak Ibu untuk meninggalkan game. Jangan berikan handphone ini untuk anak-anak kita, untuk mereka bermain game dengan alasan apa? Supaya ia terlena dengan game tadi lalu lupa, ia rasa lapar dan minum sehingga tiba-tiba udah azan maghrib. Ya sudah azan. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasa berat ketika berpuasa. Atau dia habiskan siang harinya, jadi dia habiskan dengan tidur sepanjang hari. Dia merasa berat, merasa terbebani dengan puasa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini puasanya bukan puasa yang ihtisaba, bukan puasa orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata beliau harus ditunjukkan dengan cara apa? Dia tidak merasa berat ketika berpuasa dan dia tidak merasa harinya begitu panjang ketika dia melakukan ibadah puasa. Kapan azan maghrib ini? Kapanlah Ramadan berakhir nih? Masih hari ke-5, masih hari ke-6, ada 24 hari lagi, ada 23 hari lagi. Allah, lama lagi Allah. Ini orang yang merasa berat ketika berpuasa dan orang yang merasa hari-hari puasanya hari-hari yang panjang. Maka
Kita khawatir orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat adalah orang-orang yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Oleh sebab itu dia tidak mendapatkan ketakwaan yang diinginkan oleh Allah dari ibadah puasa tadi. Oleh sebab itu kita lihat setelah Ramadan berakhir, baru berakhir Ramadan kembali dia lanjutkan maksiatnya. Berakhir Ramadan kembali dia melakukan aktivitas-aktivitas sia-sianya. Berakhir Ramadan kembali dia lalai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Dia hanya datang ke masjid di bulan Ramadan. Dia hanya baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dia hanya bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rabb yang kita ibadahi di luar Ramadan. Maka ketika kita bersemangat ibadah di dalam bulan Ramadan, hendaklah semangat itu terus kita bawa ketika Ramadan itu berakhir. Jangan menjadi orang-orang yang taat hanya di bulan Ramadan. Jangan menjadi orang-orang yang terlihat batang hidungnya di masjid baru hanya ketika di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika turun daripada mimbarnya, beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu para sahabat terheran-heran apa yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Jibril sedang berdoa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara doa Jibril tadi? Raghima anf. Celaka, kata Jibril alaihissalam. Celaka man ja'ahu Ramadan summan salaha qabla ayyughfaralah. Celaka bagi orang yang datang padanya bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu dari hidupnya sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Ini orang yang celaka, Bapak Ibu. Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa? Untuk berpacu dengan umat-umat sebelum kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Umat-umat sebelum kita umurnya ratusan tahun. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka adalah orang yang beriman, orang yang taat, mereka melakukan ketaatan yang sangat banyak. Karena waktu yang mereka miliki adalah waktu yang sangat banyak. Adapun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini hanya terbatas sampai 60, antara 60 sampai 70 tahun, hanya sedikit yang melampaui batas usia ini. Umur kita pendek, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Kalau kita ingin membandingkan, kalau sholat kita hanya sholat biasa, maka sholat kita tidak ada arti apa-apa dengan sholat yang dilakukan oleh umat sebelum kita, yang mana umur mereka ratusan tahun. Kalau puasa kita puasa yang biasa-biasa saja, maka puasa kita ini tidak akan memacu puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu akhirunal awwalun. Kita adalah umat terakhir, tapi umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Kenapa itu? Karena kita diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Di antara kemuliaan yang Allah berikan bulan Ramadan, yang mana ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu, di bulan Ramadan tidak sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Fihi lailatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik, bukan sama, Bapak Ibu, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia sungguh telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Betapa tidak, Bapak Ibu, bayangkan Allah begitu sayangnya kepada umat ini, Allah berikan kepada mereka Lailatul Qadar. Ketika mereka bersedekah di Lailatul Qadar tersebut, sedekah mereka lebih baik daripada sedekah mereka 1000 bulan. 83 tahun lebih.
Siapa umur kita yang bisa menjamin sampai pada 83 tahun? Dan siapa yang menjamin ketika umurnya sudah 83 tahun dia masih bisa melakukan ibadah? Kasih sayang Allah yang luar biasa kepada umat ini. Dalam satu malam, ketika dia beribadah, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apa kenyataannya, Bapak Ibu? Banyak orang yang mendengarkan hadis ini, oh, itu kemuliaannya, tapi dia tidak laksanakan, tapi tidak dia kejar, dia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Padahal Nabi tadi mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar, dia adalah orang yang diharamkan daripada kebaikan yang sangat banyak. Dia adalah orang yang diharamkan daripada kebaikan yang sangat banyak. Syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti yang kita katakan tadi. Itu Nabi mengatakan apa? Man taharra Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan. Dia harus mengimani bahwa Lailatul Qadar benar-benar malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Harus diimani itu, baik. Harus dia yakini itu bukan malam yang biasa. Itu bukan malam yang biasa. Bahkan Nabi SAW, beliau adalah seorang manusia yang maksum, manusia yang tidak lagi ada dosa padanya. Ketika memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, apa kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Syadda mi'darahu. Nabi kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Nabi jauhi istrinya. Beliau fokus untuk beribadah. Bukan kencangkan ikat pinggang tuh, nanti kita praktekkan, kita kencangkan sampai sakit perut kita, sebenarnya tidak. Nabi SAW itu, ya Nabi SAW meninggalkan keluarganya, Nabi jauhi, beliau fokus beribadah. Wa ayqadha ahlahu, wa ahya lailahu. Lalu Nabi SAW hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi tidak beribadah sendirian. Nabi bangunkan keluarganya untuk bangun di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bangunkan Bapak Ibu, jangan katakan tidak tega, bangunkan. Ketika kita tidak bangunkan, kita tega membuat mereka lalai beribadah, mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Kita harus tega. Kita harus tega membangunkan istri kita, harus tega membangunkan anak kita, apalagi anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah balik. Walaupun mereka sudah menikah, Bapak Ibu, bangunkan mereka. Nabi SAW ketika putrinya menikah, apakah Nabi biarkan putrinya tanpa memberikan peringatan, tanpa memberikan nasihat? Ya, sebagian kesalahan kaum muslimin hari ini, ya, pada sebagian kaum muslimin ketika anak-anak sudah menikah, berarti sudah lepas 100% daripada tanggung jawabnya. Keliru Bapak Ibu. Orang tua harus terus mengingatkan anak-anaknya. Nabi SAW ketika sholat malam, ya, dan telah masuk waktu subuh, Nabi mengetuk pintu rumah Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain tidak bukan adalah menantunya, suami daripada putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bangunkan mereka supaya bangun untuk sholat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, iman dan wahtisaba, ini dua hal yang sangat penting yang harus betul-betul ada pada kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Itu dari pertama kita katakan bekal kita adalah bekal keimanan. Betul-betul kita imani Ramadan ini adalah kewajiban dari Allah. Padanya kita tidak boleh untuk makan, padanya tidak boleh kita minum, padanya tidak boleh, ya, kita melampiaskan syahwat kita, ya, di siang hari di bulan Ramadan. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita ketakwaan Bapak Ibu. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya makan dan minum itu bukan hanya sekedar ketika kita punya makanan, kita punya minuman, kita bisa makan dan minum sepuasnya. Maka Ramadan mengajarkan kita bahwasanya makan dan minum itu harus izin dari Allah. Kalau Allah mengizinkan, makan, minum. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun itu adalah makanan yang halal, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum.
Karena Allah tidak mengizinkan bagi kita untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Maka begitulah seharusnya konsep hidup kita. Ramadan mengajarkan kepada kita, jangan asal makan, jangan asal minum. Makan dan minumlah hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Kalau itu tidak diizinkan oleh Allah, jangan pernah kita dekati. Ya, maka carilah rezeki yang halal. Carilah makanan yang halal. Carilah minuman yang halal yang akan kita hidangkan untuk anak dan istri kita di rumah. Karena makan sekali lagi Bapak Ibu bukan hanya sekedar lampiaskan nafsu syahwat makan kita, tapi apa? Kita harus berhenti pada batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat ini diizinkan Allah atau tidak. Kalau diizinkan Allah, lanjut. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, berhenti. Itu diantara makna Ramadan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk syukur terhadap nikmat. Ya, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau katakan setidaknya ada 3 makna Ramadan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, Bapak Ibu. Karena Ramadan tujuan utama menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan tidak mungkin kalian menjadi orang yang bertakwa kalau kalian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa yaitu antaj'al bainaka wa baina ghadabillahi wiqayah. Engkau jadikan penghalang antara dirimu dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tameng, engkau tamengi dirimu ya agar tidak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan pernah melawan kepada Allah. Ya, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, Ramadan, ya puasa mengajarkan kepada kita untuk untuk ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita harus berhenti pada sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu diizinkan oleh Allah, lanjut. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, jangan pernah kita melakukannya. Ketiga, kata beliau, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang-orang fakir dan miskin. Di mana saat kita kelaparan, saat kita kehausan, disitulah kita harus membayangkan bagaimana keadaan orang-orang miskin setiap harinya, di mana mereka kelaparan, di mana mereka kehausan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk memperhatikan mereka, untuk mempedulikan keadaan mereka. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kita azan dahulu, setelah azan kita lanjutkan menjelang iqamah. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu, kita persingkat. Ya, maka dari pertama kita katakan bekal kita untuk menyambut Ramadan adalah keimanan. Ya, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, bekal kita untuk menyambut Ramadan adalah sambutlah Ramadan dengan hati yang bersih. Dengan hati yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, penting bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah, Bapak Ibu. Setiap saat kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah, bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang telah kita lakukan. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Ya, bahwasanya dosa dan maksiat kalau masih ada di dalam diri kita dan masih kita nikmati, maka dosa dan maksiat tersebut akan menghalangi kita untuk dapat menikmati kelezatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelezatan maksiat dan kelezatan ketaatan kepada Allah itu tidak akan pernah bertemu di dalam hati kita. Kalau kita adalah orang yang sudah candu mendengar musik dan merasa lezat dengannya, yakinlah orang itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa menikmati Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah terasa nikmat baginya. Kenapa? Karena dia sudah menikmati maksiat musiknya tadi. Coba lihat orang sekitar kita yang menghabiskan hari-hari dengan mendengarkan musik. Mereka adalah orang-orang yang berat untuk mendengarkan Al-Quran. Jangankan untuk membacanya, untuk mendengarkannya saja dia tidak akan merasakan kenikmatan daripada Al-Quran tersebut. Ya, begitupun dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Maksiat itu akan menghalangi kita untuk menikmati ibadah yang akan kita lakukan. Maka para ulama menyebutkan apa?
At-takhliyah qabla at-tahliyah. Bersihkan dulu sebelum dihiasi. Kalau kita ingin menghias rumah, Bapak Ibu, kita langsung hias atau kita bersihkan dulu rumah tadi, Bapak Ibu? Tentu tidak. Bersihkan dulu baru dihias, baru akan tampak indah. Tapi kalau tidak dibersihkan rumah tadi langsung dihias, indah? Tidak ada keindahan dari rumah tadi. Kotor, dihias, tidak ada keindahan dari rumah tadi. Ya, atau dihias dulu baru dibersihkan, maka akan kembali kotor. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, perlu kita bersihkan dulu hati kita dari dosa dan maksiat, baru bisa kita akan dapat menikmati keindahan ibadah dari di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, bekal yang ketiga adalah ilmu. Berilmulah kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, dan begitu pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Hendaklah kita berilmu sebelum melakukannya. Tidak ada dokter di dunia ini yang berani memberikan obat sebelum dia belajar dulu cara memberikan obat dan apa obat yang pas untuk pasiennya. Kalau ada dokter belum pernah mengenyam ilmu kedokteran, dokter abal-abal itu terhadap ilmu dunia kita begitu sangat ya selektif. Kita betul-betul ya ingin berobat kepada dokter yang betul-betul berilmu. Kenapa hal yang seperti itu tidak kita lakukan terhadap perkara akhirat kita? Ya, tidak ada orang yang berani langsung berdagang tanpa dia tahu ilmu berdagang. Tidak ada orang yang berani langsung terjun di ilmu IT tanpa dia paham ilmu IT. Coba ya bang, ya begitu pun dalam ilmu dunia lainnya, tidak ada yang berani untuk melakukannya tanpa dia berilmu terlebih dahulu. Tapi kenapa banyak orang yang sembarangan melakukan ibadah tanpa peduli dengan ilmunya? Maka kalau kita memasuki bulan Ramadan tanpa peduli ilmu tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan, dan kita tidak peduli dengan itu semua, maka sekali lagi apa kebaikan yang akan kita dapatkan daripada Ramadan kita tersebut? Akan berantakan. Ramadan kita akan berantakan dan akan karuan. Ya, sehingga keluar daripada bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mumpung masih ada beberapa hari lagi, kembali buka buku-buku tentang puasa. Ya, karena waktu kita tidak cukup untuk menjelaskannya, maka silakan nanti Bapak Ibu ya dengarkan lagi ceramah-ceramah mungkin, apalagi hari ini dengan teknologi yang sudah maju hari ini, Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu. Ya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak tahu. Ya, manfaatkan teknologi hari ini untuk menambah ilmu kita ya terhadap syariat yang mulia ini. Maka Ramadan apabila ingin lebih berarti, lebih bermakna, maka ilmui diri kita terhadap ibadah Ramadan tersebut sebelum kita memasukinya. Tentang bagaimana adab ketika bersahur, ya adab ketika berbuka, lalu tentang apa yang harus kita tinggalkan selama Ramadan, apa yang akan membatalkan puasa kita, ya lalu apa yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan, niatnya seperti apa, ya apakah harus setiap malam berniat atau cukup satu niat untuk 1 bulan, ya dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini harus sudah betul-betul kita hadirkan agar apa? Masuk bulan Ramadan kita bisa betul-betul menikmati hari-hari Ramadan ini dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, waktu yang tersisa, ada sisa lagi Pak? Ya, kita persilakan untuk 1-2 pertanyaan lah sebelum buka. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam. Harus dipaksa
Baik. Ya, dalam hal mengajak anak dan istri dan keluarga kita untuk melakukan ketaatan, terutama anak dan istri kita yang mana kita selaku suami adalah pemimpinnya, yang mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat perlu tahapan-tahapan dalam hal ini. Ya, perlu tahapan-tahapan dalam hal ini, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat anak kita misalkan, ya, anak kita ketika dia belum balik tapi sudah berusia 7 tahun, Nabi sudah tegaskan kepada kita untuk mengajarkan kepada mereka ibadah sholat. Tapi apa? Sifatnya ajakan. Sifatnya ajakan. Dan itu tidak sekali aja Bapak Ibu. Jangan hanya sekali, tapi terus menerus kita ajak mereka dengan sambil apa? Sambil menyebutkan kepada mereka tentang keutamaan sholat, tentang bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang meninggalkan sholat, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, "Allimu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarkan anak kalian salat ketika mereka usia 7 tahun. Maka ketika salat sudah mulai diajarkan, maka ibadah-ibadah yang lain pun sudah juga mulai harus kita ajarkan, karena salat itu ibadah yang paling tinggi. Maka ibadah yang ada derajatnya di bawah ibadah salat juga sudah harus mulai kita ajarkan. Maka anak kita dari ketika usia 7 tahun, ajak mereka untuk berpuasa, tapi tidak dengan emosi, tidak dengan marah, karena mereka masih usia 7 tahun tadi. Maka usia 7 tahun sifatnya masih ajakan. Tapi apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Tapi ketika sudah 10 tahun, padahal belum balik Bapak Ibu. Kebanyakan orang 10 tahun masih belum balik. Tapi ada beberapa yang sudah balik. Tapi ketika mereka belum balik dan usia mereka sudah 10 tahun, wadribuhum, pukul mereka kata Nabi. Tidak mau juga sholat, pukul. Tapi pukul di sini tidak boleh kita pahami pukul dendam Bapak Ibu, pukul emosi, tidak. Tapi pukul kasih sayang seorang ayah kepada anak. 10 tahun. Maka kalau lebih 10 tahun tak sholat juga Bapak Ibu, itu harus dipertegas. Begitu pun dengan istri. Istri 10 tahun nikah gitu lah. Ya, tak sholat juga. Ya, maka harus ditegaskan Bapak Ibu. Harus ditegaskan. Ya, maka Bapak Ibu, kembali penegasannya ini adalah penegasan kasih sayang. Tampakkan kita betul-betul ingin mereka melakukan ibadah ini. Kita betul-betul ingin mereka sholat. Kita betul-betul ingin mereka berpuasa. Kita betul-betul ingin mereka sholat malam. Kita betul-betul ingin mereka menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sekali lagi paksaan di sini adalah paksaan kasih sayang. Ya, setelah kelembutan tidak berhasil, ya, maka kelembutan tadi Bapak Ibu, ya, sekali lagi kita katakan tadi, bersamaan kita sebutkan tentang kemuliaannya, tentang keinginan kita, bagaimana kita ingin agar kita, istri kita, anak-anak kita sama-sama ke surga. Ya, nasihat-nasihat seperti itu tidak cukup sekali Bapak Ibu. Harus terus-menerus kita sampaikan kepada mereka. Dan juga jangan lupakan doa. Jangan lupakan doakan istri dan anak-anak kita untuk bisa melakukan ketaatan. Ya, karena qurratu a'yun, ya, doa ibadur rahman yang Allah sebutkan di akhir daripada surah Al-Furqan. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan ya keturunan kami dan pasangan-pasangan kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata? Para mufassirin menyebutkan yaitu penyejuk mata, yaitu tatkala melihat anak kita, istri kita, pasangan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang menyejukkan mata kita. Bukan ketika mereka sudah jadi dokter, bukan sudah menjadi profesor, manajer. Banyak anak yang menjadi manajer tapi tidak menyejukkan mata. Ya, anak dan pasangan yang menyejukkan mata adalah anak dan pasangan yang melakukan ketaatan kepada Allah. Maka Bapak Ibu tidak boleh, ya Pak, tidak boleh kita menyerah, tidak boleh kita putus asa, terus nasihati mereka. Ya, kalaupun kita harus memaksakan mereka dengan pukulan tadi, maka pukulannya adalah pukulan kasih sayang. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, dan itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau kita adalah bukan orang yang rajin memukul. Kalau orang yang rajin memukul, ya sulit dia akan memberikan pukulan kasih sayang tadi. Ya, pukulan kasih sayang tadi adalah orang yang jarang memukul, tiba-tiba dia pukul. Ya, tiba-tiba dia
Berarti itu berarti anak tadi atau pasangan tadi sudah akan merasa ini berarti kesalahannya sudah sangat besar, yang mana biasanya tidak pernah memukul tiba-tiba memukul. Dan yang dipukul itu kata para ulama tidak boleh memukul bagian-bagian yang sensitif, kepala, dada. Itu adalah bagian yang tidak boleh dipukul. Maka kalaupun ingin memukul, maka pukullah tangannya atau kakinya, tapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Dan ya ini butuh kajian khusus dalam masalah ini Bapak Ibu. Intinya ya berikan kepada mereka nasihat dengan tahapan-tahapan tadi Pak. Nasihat, dan nasihat itu tidak sekali dua kali, terus kita nasihati. Ya ada tatkala mereka membangkang, ya perlu kiranya kita lihatkan kemarahan kita kepada mereka. Mungkin tidak menegurnya. Ya pasangan kalau tidak ditegur oleh pasangannya, tentu dia akan merasa dia telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi sekali lagi kalau itu terus menerus dia lakukan, dia adalah orang yang setiap hari jarang menegur istrinya, setiap hari selalu jauh dari istrinya, itu tidak akan memberikan efek yang berarti. Ya baru setelah itu, ya kalau juga tidak memberikan efek, baru dipukul, dan itu adalah pukulan kasih sayang tadi, pukulan seorang kekasih kepada kekasihnya, pukulan seorang ayah kepada anaknya, dengan syarat bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Tidak juga mau, serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita berhenti menasihati mereka, tidak. Terus kita nasihati mereka. Ya, karena hati seseorang itu tidak berada di tangan kita, mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa kepada Allah agar Allah membolak-balikkan hati mereka untuk ketaatan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya telah masuk, kita cukupkan satu pertanyaan saja. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.